Oke teman-teman, ketemu lagi di sharing bersama Toyspediana dan Diecastpediana. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin jarang sekali ada yang membahas masalah ini, yaitu tentang packaging. Oke teman-teman, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa kita akan bahas tentang yang namanya packaging. Jadi awal dari konten ini adalah suatu hari ada teman saya menghubungi saya, dia bertanya tentang Om, tolong dong tunjukin packaging mainan yang tidak umum menurut dia. Dari itu saya kepikiran untuk membuat konten tentang packaging. Kita akan mulai dari edisi-edisi yang mungkin umum yang teman-teman lihat di pasaran, seperti misalnya Hot Wheels, packagingnya seperti ini. Kemudian Mayoret seperti ini. Edisi lama ya, edisi barunya mungkin ada yang seperti ini. Nah, dari packaging ini adalah memberikan buat para pembeli ataupun konsumen untuk melihat apa yang mereka akan beli, karena memang kadangkala di perjalanan produksi atau perjalanan penjualan, packaging itu sendiri berubah. Saya ambil contoh di sini untuk Hot Wheels. Hot Wheels seperti ini. Waktu dia keluar tahun 2000, ini sekitar 90-an ya. 90 ini 90 sebentar. Kurang lebih 97 dan ini 99. Nah, waktu tahun 97 ataupun 96 ataupun 98, packaging Hot Wheels itu adalah seperti ini. Ada logo Hot Wheels, kemudian mobil ini kemudian Ferrari ya, berwarna merah. Sebelumnya mobil yang ada di packaging Hot Wheels itu adalah berwarna biru. Nah, akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata dengan adanya warna merah tersebut menyebabkan pembeli ataupun kolektor itu akan terfokus melihat gambar merahnya dibandingkan objek yang ada di bawahnya. Akhirnya di tahun berikutnya mereka mengeluarkan dengan packaging yang sama, hanya dengan mobil yang berwarna berbeda. Kita akan bahas tentang packaging ini agak acak ya, karena memang berdasarkan apa yang saya lihat di meja ini dan apapun yang seingat saya. Jadi ini sebagai contoh bahwa varian yang diberikan oleh contohnya Hot Wheels di sini, mereka menyadari bahwa ternyata merah ini menyebabkan orang menjadi distract terhadap objek utama daripada diecast-nya. Oke. Kemudian zaman dahulu kala, ya mungkin ini sekitar tahun 85-86, Matchbox itu mengeluarkan edisi yang namanya edisi Halley Comet. Jadi ada Comet Halley. Mungkin ada ceritanya sendiri tentang Comet Halley. Jadi mereka mengeluarkan edisi khusus special pack dengan packaging isi 3. 2 ini isinya ngaco ya. Nah, jadi yang asli cuma ini doang. Jadi hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa ada packaging blister yang seperti ini, walaupun kalau dibuka dia berisi adalah seperti packaging normal biasanya. Jadi hanya susunan seperti ini. Jadi dia tertumpuk seperti ini. Dan ini adalah edisi khusus Comet Halley-nya. Bisa lihat di sini mereka bilang buy 2 get 1 free ataupun buy 2 get special car, bonus car. Jadi ini limited edition car, walaupun mungkin hanya menarik karena pada saat itu ada cerita ataupun kejadian tentang Comet Halley yang ada di dunia. Matchbox juga pernah mengeluarkan edisi Christmas. Ini saya lupa tahun berapa, tapi kemungkinan ini sekitar tahun 83-84. Tapi mobilnya bermacam-macam sesuai eranya. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa packaging seperti ini berfungsi, dia meletakkan mobil yang aslinya dalam bentuk blister, tetapi bisa dimasukkan dalam pack khusus daripada Matchbox ini. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa ada packaging seperti ini. Lalu ada juga umum yang kita lihat adalah gift set ataupun gift pack dari Matchbox. Dia mengeluarkan edisi 5.
Ada yang berbentuk seperti ini, ada juga yang berbentuk tabung. Nah, untuk berbentuk tabung itu ada kolektornya, yaitu Om Lee Bunjit. Nanti kapan-kapan kita mampir ke tempat dia, kita akan tunjukkan kolektor matchbox isi 5 yang dalam bentuk tabung. Selain berisi 5, matchbox juga mengeluarkan yang isi 10. Ada juga suatu masa matchbox mengeluarkan isi 3, seperti Hot Wheels sekarang juga ada mengeluarkan yang isi 3. Kemudian juga dulu zaman dahulu sekali itu Tomica mengeluarkan edisi yang namanya kalau nggak salah super packaging atau super apa, yang berisi 80 piece mobil-mobilan dalam satu packing. Jadi ini bentuk-bentuk packaging yang umum ada di pasaran. Lalu juga pada zaman dulu juga ada packaging seperti ini, yaitu produk dari Play Art. Dia packaging seperti ini. Oke, ini masih made in Hong Kong. Nah, kemudian Tomica, dia untuk Takara serinya dia mengeluarkan edisi ini, siapa ya, mungkin Kamen Rider atau saya nggak tahu nih figur Jepangnya ya. Tapi mereka mengeluarkan edisi khusus, yaitu seri daripada superheroes yang ada di Jepang. Nah, kemudian untuk yang agak baru lebih modern sekarang, yaitu seperti kayak Tiny Model, yaitu dia mengeluarkan edisi packaging seperti ini, sangat bagus, mewah, dan memang levelnya adalah level untuk models, bukan di seri toys. Demikian juga untuk Mini GT, dia mengeluarkan edisi yang cukup sensasi ini, karena banyak sekali teman-teman yang mereview edisi mobil ini, yaitu mobil Land Rover 110 Defender edisi Badan Intelijen Negara atau Nasional. Teman-teman bisa Google bisa search di YouTube tentang konten ini, mobil ini. Nah, untuk beberapa edisi khusus, banyak sekali lah edisi packaging yang menurut saya juga tidak umum. Saya ambil contoh lagi. Nah, ini kita nggak ada maksud untuk mempromosikan minuman ini, hanya menunjukkan bahwa ini adalah edisi dari action mobil NASCAR berbentuk kaleng. Kemudian juga ada yang berbentuk, jadi ini minuman soda, dan ini kompetitornya. Jadi sama-sama minuman dan sama-sama edisi daripada NASCAR. Hanya yang membedakan adalah drivernya. Jadi memang kalau NASCAR itu kan ada sponsornya. Kita tunjukkan mobilnya seperti apa. Kita bisa tarik. Oke, jadi di dalam kaleng itu berisi mobilan diecast NASCAR yang kebetulan ini adalah Jeff Gordon, salah satu legenda di NASCAR. Kemudian kita tunjukkan juga yang edisi seperti ini, sepintas seperti botol minuman aslinya. Jadi waktu saya dapat ini kebetulan di lelangannya Om Bujurian Jogja. Jadi modal saya hanya beli karena hanya berdasarkan foto. Saya pikir ya mungkin ini botol, risikonya paling kalau dikirim dia pecah. Tapi ternyata ini adalah edisi special edition dari bisa dilihat di sini, mungkin di close up. Kita akan bukakan isinya seperti apa. Ini juga merek milik salah satu pembalap NASCAR. Yang menarik adalah ternyata botolnya itu bukan botol asli. Jadi hanya seperti mungkin bisa dikatakan sebagai resin ataupun plastik dengan branding yang bagus. Mereknya Action. Kita buka. Jadi botolnya bisa diputar bagian bawahnya. Dan ada mobilan di dalamnya, yaitu nomor 20. Jadi cukup unik lah untuk melihat bahwa packaging daripada mobil-mobilan itu sangat memberikan inspirasi lah buat para desainer packaging khususnya ya.
Ada juga beberapa item yang tidak umum yang dikeluarkan oleh beberapa produk ya, seperti saya tunjukkan lagi di sini. Bahkan sekelas Hot Wheels pun waktu dia mengeluarkan edisi California Custom, dia menggunakan packaging yang tidak umum dan memakan tempat menurut saya. Karena dengan bentuknya seperti ini, walaupun memang ini bukan kelasnya buat anak-anak ya, ini kelasnya udah pada dewasa ataupun para kolektor mainan. Mobilnya Taman Gia tipe 1 dengan packaging seperti ini, cukup bagus. Jadi kita bisa melihat di sini ada refleksi mobilannya. Kalau kita melihat bagian depan juga bisa ada refleksi, lihat seperti ini. Ada juga untuk sepertinya seperti kebutuhan untuk promosi daripada salah satu toko, yaitu KB Toys atau KB Toys. Dia mengeluarkan edisi Hot Wheels yang modelnya seperti ini dan mendapatkan 2 pin harusnya. Ini pinnya, pin 1 ini kayaknya pin koleksi saya, ataupun ini aslinya isi 2 pin. Jadi cukup mewah lah untuk ukuran packaging daripada diecast. Kemudian juga untuk edisi saat ini cukup populer yang ada di Mayoret adalah edisi pomade, yaitu dimana diecast yang ada di dalamnya kita nggak bisa menerka apa isinya, hanya bisa orang beli itu biasanya cuma begini aja modal, jadi kocokin. Itu satu. Kedua, ditimbang. Nah, di beberapa konten teman-teman ada yang membahas tentang berapa beratnya, sekian, isinya sekian, walaupun kadang-kadang agak miss sedikit. Nah, sebagai contoh, saya buka di sini. Ini mobilnya adalah mobil mungkin jenis mobil fantasi atau mobil listrik ya, saya kurang paham juga. Jadi memang ini kayak kita beli blind box. Nah, model-model blind box ini banyak sekali keluar di edisi-edisi seperti di Jepang ataupun di Hong Kong. Saya akan berikan contoh tentang mobil-mobil yang dari edisi blind box. Oke, saya ambil contoh seperti ini. Ini adalah edisi rally car, yaitu mobil Ford dari CMS Collection. Nah, kebetulan di seri ini kebetulan udah ditandain. Jadi waktu kita beli koleksi ini sudah ditandain oleh yang jual. Jadi kita tahu apa isinya. Sebenarnya beli isi ini adalah seperti kayak beli kucing dalam karung, tapi kucingnya ketahuan. Nih, kucingnya adalah mobil Ford yang dipergunakan sebagai mobil-mobil rally. Nah, di sini adalah mobil yang dipakai dalam Rally of Indonesia, yang dipergunakan oleh pengusaha si Carlos Sainz atau siapa ya. Jadi di mobil tahun 1996, mobil Ford Escort RS Cosworth Rally of Indonesia. Ada juga seperti umumnya Kioso. Demikian juga dengan Kioso ini. Ini adalah edisi khusus, yaitu tentang seri satu box isinya 6 mobil. Jadi ada box gedenya isinya 6. Itu juga namanya blind box. Jadi kita nggak tahu isinya apa, tapi isinya kurang lebih salah satu dari ke-6 mobil yang ada di belakang ini. Nah, kebetulan ini saya ambil karena memang saya belinya sudah dapat kepastian bahwa isi di dalamnya adalah mobil Huracan LP620 Super Trofeo, yaitu mobilnya Pertamina. Tunjukkan mobilnya seperti apa. Jadi ini adalah mobil Lamborghini yang menggunakan livery dari Pertamina. Memang mobil aslinya ada ini, mobil balapan supercar di Eropa seperti ini. Nah, pada umumnya Kioso mengeluarkan edisi blind box seperti itu. Jadi satu set isi 12, isi 24, ataupun isi 6. Dan kita tidak tahu isi di dalam aslinya apa. Jadi kayak kadang-kadang ada chase car-nya juga, ataupun mobil yang tidak ada di dalam katalog packagingnya.
Jadi memang tujuannya adalah untuk membuat orang semakin penasaran untuk membeli dan mengkoleksi daripada mainan itu. Ini ada tipe Hot Wheels yang diproduksi dan dipasarkan di Amerika, di Jepang khususnya, yaitu mereka menggunakan logo Hot Wheels juga. Kemudian ini adalah sepertinya logo Hot Wheels dalam bahasa Jepang. Dia mengeluarkan edisi Kamen Rider yang kerjasama antara Hot Wheels dengan Bandai seperti ini. Kemudian juga dia memiliki packaging yang cukup lengkapnya. Ini varian mobilnya cukup banyak, mobil dan motor, termasuk figur daripada Kamen Rider-nya. Kemudian juga ada packaging seperti ini juga dari Bandai dan Hot Wheels. Ini volume keempat, berarti ada volume 1, 2, 3-nya. Ini berisi daripada motor-motor Kawasaki kayaknya. Ada figur daripada Kamen Rider. Dinamakan sebagai Cara Wheel. Jadi ini adalah Cara Wheel, kurang lebih seperti ini. Cara Wheel Ultimate Edition. Oke, belakangnya seperti ini. Untuk Tomica zaman dahulu packagingnya seperti ini. Mirip-mirip dengan packagingnya Matchbox. Ini Matchbox nih, karena memang awal mainan yang keluar pakai kotak itu adalah Matchbox. Setelah itu diikutin oleh beberapa brand yang ya mungkin mirip lah ya. Karena Matchbox itu memang tujuannya adalah bisa disimpan di dalam saku seperti kotak korek api. Ini Tomica, ini Matchbox yang lama. Kemudian juga Matchbox mereissue edisi tersebut dalam bentuk seperti ini. Ini edisi 2020 ataupun 2019, tetapi dia tetap menggunakan format seperti box ini. Ya, tujuan untuk merefleksi ataupun memberikan daya ingat ataupun memori-memori masa lalu terhadap apa yang dinamakan dengan Matchbox. Sebagai contoh lagi adalah seperti halnya Majoret ini. Memang dari edisi Majokid, dia terdiri dari figur-figur yang menurut kameraman Om Dimas, ini kayak model Squid Game ya warnanya. Tapi ini adalah edisi lama. Mungkin perkiraan saya itu era 90-an lah. Cukup menarik edisi ini. Ini juga cara packaging daripada kebanyakan yang kita bahas ini adalah mobil-mobil yang skalanya kurang lebih skala 64 ataupun skala pada umumnya yang dikoleksi oleh para teman-teman. Dan ini juga packaging ini saya hanya memiliki satu, walaupun aslinya dia kalau lihat dari bagian belakangnya dia memiliki 6 varian. Kebetulan yang ini adalah seri daripada konstruktor ataupun construction worker. Seri yang lain itu ada bermacam-macam sesuai dengan gambar yang ada di belakang card ini. Matchbox juga pernah mengeluarkan edisi seperti ini, yaitu edisi Inaugural Collection tahun 1997, yang mana mereka mengeluarkan edisi packaging seperti ini. Jadi bermacam-macam sekali ide-ide daripada membuat daripada packaging itu. Yang sangat menarik lagi adalah bahwa packaging-packaging yang dikeluarkan oleh tim-tim ataupun merek mainan yang khususnya memfokuskan diri di bidang NASCAR itu lebih menarik, mungkin karena memang pangsa pasar yang ada di Amerika itu sangat menarik buat para produsen untuk memberikan opsi-opsi produk-produk yang menarik. Saya akan tunjukkan beberapa edisi NASCAR yang lain yang menurut saya cukup unik untuk kita bahas. Karena contoh di sini adalah kalau kita beli burger di salah satu jaringan fast food yaitu McDonald's, kita umum lihat ini adalah isinya burger. Kebetulan ini adalah Big Mac, packagingnya mirip dengan Big Mac, tapi isinya lah bukan Big Mac. Kita akan lihatkan, ini bisa dibuka nih. Nah, ternyata isinya bukan Big Mac. Isinya adalah mobil Bill Elliott edisi Big Mac. Mungkin mobil aslinya turun di lintasan NASCAR.
Seperti kita ketahui bahwa NASCAR itu mobil-mobilnya paling banyak varian liverynya, karena memang kadang-kadang antara satu race dengan satu race berikutnya itu memiliki livery yang berbeda. Kemudian juga ada seri McDonald yang seperti ini juga Bill Elliott. Kita bisa lihat itu cukup bagus. Kita buka ke atas, isinya tetap diecast. Kita lari ke seri yang lain. Di Tomica, pada saat mereka mengeluarkan edisi yang dinamakan edisi Star Wars, mereka mengeluarkan packaging yang seperti ini dibandingkan dengan edisi seperti ini. Jadi dengan ukuran yang sama, hanya dengan motif yang berbeda sesuai dengan edisi ataupun seri mainan yang mereka keluarkan. Demikian juga pada saat mereka mengeluarkan edisi Toy Story, mereka memiliki packaging seperti ini. Toy Story, edisi Disney, bahkan beberapa edisi yang baru-baru ini mengeluarkan packagingnya seperti ini. Jadi memang cukup menarik untuk kita bahas tentang packaging ini. Tapi kadang-kala juga mereka menjual packaging, menjual diecast tersebut dalam bentuk diorama. Kita akan tunjukkan di sini beberapa diorama yang dijual dengan diorama, yaitu seperti ini, Tomica Collection Desktop Resort. Jadi bisa dilihat bahwa memang ini merupakan display yang bisa ditaruh di meja, berupa ini kayaknya dunia camping ya, mobilnya menggunakan Honda Step Wagon. Dia memiliki varian ada 3 seingat saya, yaitu S2000 yang ada di pinggir laut. Kemudian ada satu lagi, S2000 dengan, saya kurang paham jenis mobilnya. Ada mobil kuning dan mobil merah dengan desktop ataupun dengan diorama yang berbeda. Pada saat sebelumnya juga mereka mengeluarkan edisi yang seperti edisi Bow, yaitu Bow Series. Jadi ada 3 macam juga. Ada mobilnya Nissan Skyline, kemudian ada Fairlady sama Toyota 2000 GT. Ini edisi yang dengan Toyota 2000 GT. Kita bisa lihat isinya seperti apa. Kalau memang saya buka aja yang edisi ini biar lebih enak untuk punya bayangan seperti apa. Jadi seperti ini kurang lebih. Bisa dibuka dengan packaging yang cukup mewah, dan untuk harga pun sebenarnya saat ini nggak terlalu relatif tidak terlalu mahal. Mungkin di marketplace itu banyak sekali yang jual edisi ini dengan varian Bow series ini. Kemudian Tomica juga pernah mengeluarkan edisi yang cukup unik, yaitu dia mengeluarkan edisi berupa display case. Ini ada display case yang berisi untuk 6 mobil ya, kurang lebih untuk 6 mobil, karena memang nanti dia ada ambalan di sini. Kemudian dapat hadiah kayak makanan ringan. Ini kebetulan masih disegel, jadi cukup menarik karena bisa dilihat di belakangnya. Jadi memang di sini ada raknya. Kalau nggak salah untuk satu sisi itu 4 mobil, jadi 8 mobil 2 sisi. Jadi ini adalah packaging juga yang dipergunakan untuk menjual Tomica. Kita akan coba semua merek yang ada. Nah, kembali ke merek yang lain, yaitu seperti Racing Champion yang mengeluarkan edisi mobil ini dengan emblem yang cukup bagus, dengan packaging yang keras. Jadi mirip-mirip seperti Greenlight ini juga. Karena memang kebetulan mobil-mobil seperti ini umumnya adalah memang bukan mobil-mobil yang diperuntukkan untuk regular item. Jadi ini lebih ke kolektor item lah, ataupun yang cukup serius bermain dengan dunia diecast. Oke, kita akan teruskan lagi dengan kadang-kala juga mainan-mainan ini merupakan bagian dari promosi dari suatu merek ataupun suatu komunitas ataupun suatu perusahaan.
Ambil contoh di sini adalah seperti ini. Ini adalah edisi Toyota Avanza, walaupun ini edisinya kalau nggak salah namanya Toyota Home Service. Dulu itu ada mobil-mobil servis yang ke rumah dengan berbasis mobil-mobil Avanza. Nah, kebetulan yang ini kalau nggak salah ini adalah USB, tapi berbentuk masih kurang lebih skala 1/64. Kemudian juga kita bisa lihat juga di sini ada edisi Mayoret Club Indonesia. Ini kita bilang sebagai edisi komunitas. Kebetulan waktu itu bersama Tomochi kita membuat mobil, yaitu mobilnya adalah mobil Rubicon dengan logo 18 tahun daripada Tomochi. Jadi basicnya memang boxnya dibuat. Kemudian juga ada edisi yang cukup spesial yang dikeluarkan oleh Tomica Forum Official Model. Jadi mereka mengeluarkan packaging seperti ini. Jadi kurang lebih seukuran Tomica biasa. Kita lihat mobilnya seperti apa, saya sendiri nggak ingat ya. Mobilnya ternyata adalah Nissan March. Oke, ini the 14. Ada logo Tomochi di atas, kemudian E18. Jadi ini mobilnya Nissan March yang dibuat oleh Tomica Forum. Ini adalah boxnya, cukup bagus. Tomica Forum official model. Jadi memang diecast ini ataupun packagingnya bisa menjadi sumber sarana buat promosi. Tapi mungkin yang lebih bermerek seperti ini juga promosional item, yaitu mobil GC Whitney Dairy Delivery. Jadi konon kabarnya dulu waktu ini mobil keluar, kita harus belanja dulu di GC Whitney. Kalau nggak salah beli oli atau apa, ganti oli, dengan mencapai transaksi tertentu bisa membeli mobil seperti ini dengan harga yang lebih murah mungkin dibandingkan kalau kita beli langsung, karena basicnya adalah dasarnya mobil tidak bisa dibeli langsung juga karena memang harus belanja. Pada umumnya seperti itu, kecuali kita belinya di secondary market ataupun mungkin udah di marketplace ataupun dari para kolektor ataupun dari orang-orang yang dapatkan ini tapi dia tidak membutuhkan mobil-mobil promosi seperti itu. Nah, ada juga satu masa pada saat 50 tahunnya Matchbox. Matchbox itu mengeluarkan edisi 50 State Across America. Jadi mereka mengeluarkan mobil-mobil dengan tema 50 negara bagian Amerika plus satu ada mobil istimewanya, kalau nggak salah itu mobilnya mobil VW Kodok warna putih, dimana kalau kita ada bisa dijual terpisah. Nah, edisi-edisi seperti ini sangat menarik karena ada mobilnya, ada license plate dari negara bagian ini, dari negara bagian Texas. Jadi secara urutan dari nomor 28, jadi nomor 1 sampai 50 itu ada nomornya masing-masing. Kembali lagi kita lihat, ini ada juga packaging dari mobil-mobil NASCAR seperti ini. Ini kebetulan Jeff Gordon. Ada juga seperti ini. Jadi memang mobil-mobil packaging itu memberikan bermacam-macam bermacam-macam imajinasi buat para desainer ataupun memberikan ide-ide kepada orang-orang yang ingin membuat packaging ataupun membuatkan bungkusan suatu produk. Kita akan tunjukkan lagi yang mungkin agak berbeda lagi seperti ini. Dia mengeluarkan edisi yang isinya gift box seperti ini. Ini juga serinya mobil McDonald's yang dikeluarkan oleh Racing Champion. Ini mobil-mobil dengan skala 1/4. Demikian juga dengan edisi McDonald's. Jadi secara ukuran dia cukup besar dan
Mungkin kalau kita kirim ini karena volume minimal udah 2 kilo volumenya satu box. Demikian bahasan kita kali ini tentang dunia packaging yang dipergunakan dalam diecast. Semoga bermanfaat. Jika ada masukan ataupun ada komen, silakan tulis di bawah. Kita akan bantu jawab dengan konten-konten yang lain. Sampai ketemu di Toyspediana dan Diecastpediana berikutnya.